Kades Kohot si Arsin bin Sanif itu dalam pemeriksaan dengan Bareskrim, di Bareskrim maksud saya, itu mengaku bahwa dia memasukkan surat-surat untuk pembuatan sertifikat HGB dan SHM di pagar laut. Saya bacakan dari kompas.com ya. Kompas.com menurut berita, Kades Kohot akui buat surat izin palsu pagar laut Tangerang. Setelah 1 bulan menghilang, Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Kabupaten Tangerang, yakni Arsin bin Asip akhirnya kembali muncul ke hadapan publik. Kades Kohot itu akhirnya buka suara dan menggelar konferensi pers di kediamannya di Desa Kohot pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Arsin yang mengenakan kemeja putih berlengan pendek dan peci hitam tersebut menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang telah menimbulkan kegaduhan di desanya. Ia juga mengaku menjadi korban dalam kasus pemalsuan sertifikat lahan pagar laut Tangerang. Permohonan maaf itu disampaikan Arsin khususnya kepada warga Kohot serta masyarakat Indonesia yang telah mengikuti perkembangan kasus pagar laut Tangerang. Selain itu, Arsin menegaskan bahwa dirinya merupakan korban dalam kasus pagar laut yang melibatkan penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan lahan pagar laut. Saya ingin menyampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, ujarnya. Arsin mengaku terjebak dalam situasi tersebut akibat ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Ia juga menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran berharga baginya. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi, ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Arsin yakni Yunihar mengungkapkan bahwa ada 2 orang yang diduga sebagai pelaku pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang. Yunihar menjelaskan bahwa pada pertengahan 2022, SP dan C datang ke kantor Desa Kohot menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan atas hak tanah berupa tanah garapan warga menjadi sertifikat. Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat dalam penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi, ujar Yunihar. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa wajib membantu pengurusan tersebut. Arsin pun disebut melayani kedua orang itu sebagaimana biasa. Saat ditanya apakah SP dan C merupakan perwakilan perusahaan atau pegawai Kementerian ATR atau BPN, Yunihar menampiknya. Atas dasar itu, Yunihar menyatakan bahwa Arsin adalah korban dari mafia tanah yang beroperasi di Desa Kohot. Faktanya klien kami sebagai kepala Desa Kohot juga sebagai korban, akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C, tegasnya. Sementara itu, kasus dugaan pemalsuan sertifikat area pagar laut di perairan Tangerang sedang diselidiki Bareskrim Polri. Proses penyelidikan ini dilakukan secara simultan dengan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Polri mengungkapkan bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohot telah mengakui sejumlah barang yang disita penyidik memang digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. Barang-barang yang disita penyidik setelah penggeledahan di kantor Kelurahan Kohot dan rumah Arsin pada Senin tanggal 10 Februari tahun 2025 malam, antara lain 1 buah printer, 1 unit layar monitor, keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohot, kemudian peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya, ungkap Juhandani. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya menyampaikan, bila Kades Kohot Arsin bin Asip sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi, setelah penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap kantor Desa Kohot dan rumah Arsin, terkait sejumlah alat bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan akan diuji melibatkan tim teknis dan pakar ahli. Hal itu agar proses penyidikan kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang lebih profesional. Dalam kasus ini sendiri Bareskrim Polri telah memeriksa 44 orang sebagai saksi sejak kasus pagar laut mulai diselidiki Bareskrim Polri pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Hasil penyidikan sementara,
Bareskrim Polri menemukan modus operandi dugaan pemalsuan dokumen surat hak guna bangunan dan surat hak milik di kasus Pagar Laut Tangerang. Hal ini diketahui setelah penyidik memeriksa Arsin dan 43 orang lain sebagai saksi dalam proses penyidikan. Dia menyebut surat palsu itu digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut, ujarnya.